Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel pelajaran agama Islam. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pelajaran SKI kelas 7 dengan judul Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Arab Pra-Islam. Bangsa Arab dikenal dengan bangsa ahli syair dan pemberani. Selain ahli syair dan pemberani, karakter positif Arab lainnya seperti punya semangat tinggi dalam mencari nafkah, sabar menghadapi kekerasan alam, mempunyai ketahanan fisik, kekuatan daya ingat, hormat akan harga diri dan martabat, masyarakat yang cinta kebebasan, loyal pada pimpinan, pola hidup yang sederhana, ramah, dan sebagainya. Dalam hal bersyair, pada masa jahiliyah, masyarakat Arab sangat gemar terhadap syair. Syair mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting sebelum datangnya Islam. Syair dijadikan sebagai sarana komunikasi yang paling banyak berperan, baik di masa damai maupun di masa berperang. Pada umumnya, mereka menggunakan syair sebagai alat untuk membanggakan keunggulan-keunggulan yang mereka miliki. Tokoh-tokoh ahli syair masa jahiliyah yang sangat terkenal adalah Muhalhil bin Rabi'ah At-Taghlibi, Umrul Qais, Zuhair bin Abi Sulma, Lubaid bin Rabi'ah, Antarah bin Shaddad, Nabighah Ad-Dibyani, Asha bin Qais, dan banyak lagi tokoh-tokoh ahli syair lainnya. Karya-karya ahli syair dibacakan di tengah-tengah khalayak ramai seperti pasar ukaz dan sebagainya. Di antara semua karakter positif masyarakat Arab ini tertutup dengan kebodohan mereka dalam hal bertauhid dan berakhlak. Adapun kebiasaan-kebiasaan buruk mereka adalah minum minuman khamar sampai mabuk, berjudi, berzina, merampok, dan sebagainya. Mereka memposisikan perempuan pada posisi terendah karena perempuan dianggap makhluk lemah yang tidak punya kemampuan dan kekuatan untuk membela diri. Dengan demikian, laki-laki bebas menikah dan menceraikan perempuan.
yang lebih buruk lagi, mereka mempunyai tradisi mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup saat masih balita, karena mereka merasa malu dan terhina mempunyai anak perempuan. Perempuan dianggap lemah, tidak bisa membanggakan mereka dalam hal bekerja dan membela kaum mereka saat mereka perang. Dan pada saat itu, di masyarakat Arab masih berlaku tradisi perbudakan, memperbudak atau memperjualbelikan budak seperti berdagang dagangan lainnya. Itu kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam. Adapun kondisi ekonomi masyarakat Arab pra-Islam adalah saat sebelum datangnya Islam, kondisi ekonomi bangsa Arab sudah maju, karena sebagian besar mereka berniaga. Perdagangan merupakan mata pencaharian mereka, meskipun ada juga yang bertani dan beternak. Bagi orang Arab Badui, peternakan menjadi sumber utama kehidupan mereka. Mereka berpindah-pindah guna keperluan menggiring ternak-ternak mereka ke suatu wilayah yang sedang hujan dan subur. Jadi kehidupan mereka berpindah dari suatu daerah ke daerah yang lain, atau disebut dengan nomaden. Dari hewan ternak, mereka bisa mengkonsumsi daging, minum susu, serta membuat pakaian dari bulu domba. Tatkala kebutuhan mereka terpenuhi, mereka menjual beberapa ternaknya kepada orang lain, sehingga untuk mengurusi ternaknya mereka memperkerjakan beberapa orang untuk mengembalanya. Sedangkan masyarakat perkotaan sebagian menjadikan peternakan sebagai sumber kehidupan mereka, dan sebagian menggantungkan kehidupan mereka dari pertanian. Bagi mereka yang menggantungkan hidupnya dari peternakan, ada yang menjadi penggembala ternaknya sendiri, dan ada juga yang mengembalakan ternak orang lain. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika tinggal di suku Bani Sa'ad, beliau pun menggembala kambing milik orang kaya. Begitu juga halnya Sayyidina Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud, dan lain sebagainya. Sedangkan masyarakat Arab perkotaan yang menjadikan pertanian sebagai sumber kehidupan mereka adalah masyarakat yang mendiami daerah-daerah yang subur, seperti daerah Yaman, Taif, Madinah, Najd, Khaybar, dan lain sebagainya. Mereka tidak hanya mengandalkan hasil dari pertanian dan peternakan saja, namun mayoritas mereka memilih perniagaan sebagai mata pencahariannya. Khususnya penduduk Mekah, mereka mempunyai pusat perniagaan yang istimewa. Dalam pandangan orang-orang Arab, penduduk Mekah memiliki kedudukan yang istimewa karena mereka adalah penduduk negeri haram atau penduduk negeri Mekah.
orang-orang Arab lain tidak berani mengganggu perniagaan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Mekah sebagai tanah yang suci dan tanah yang aman, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 67 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yutakhattafun nasu min hawlihim afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, sedang manusia sekitarnya rampok-merampok. Maka mengapa sesudah nyata kebenaran mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah? Quran surat Al-Ankabut ayat 67. Di antara penduduk Mekah yang memegang peranan penting dalam perniagaan di Jazirah Arab adalah suku Quraisy. Pengalaman berniaga ini didapat dari orang-orang Yaman yang pindah ke Mekah, karena orang-orang Yaman terkenal punya keahlian di bidang perniagaan. Selain itu, Mekah menjadi kota tempat orang-orang Arab berziarah guna melaksanakan ibadah haji. Karena Ka'bah berada di kota Mekah yang selalu diziarahi setiap tahun setiap mereka melaksanakan haji. Kemudian orang-orang Quraisy mempunyai kebiasaan mengadakan perjalanan perdagangan ke daerah-daerah lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan dalam Al-Quran tentang perjalanan mereka dalam usaha perdagangan yang sangat terkenal, yaitu musim dingin menuju Yaman dan sebaliknya dagang musim panas menuju ke kota Syam. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Quraisy ayat 1-4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-shaif falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini atau pemilik Ka'bah yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan rasa lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Quran surat Quraisy ayat 1-4. Daerah Ukaz, Mijannah dan Zulmajaz merupakan daerah sebagai pusat perdagangan yang sudah terkenal sejak lama yang dimiliki orang-orang Arab. Fungsi pusat perdagangan ini bukan saja menjadi tempat transaksi perdagangan, tetapi juga menjadi pusat pertemuan para sastrawan, para penyair, dan orator-orator. Disinilah
Mereka saling menguji kemampuan. Dari sini bisa kita bayangkan, Mekah tidak sekedar sebagai pusat perdagangan, tetapi menjadi pusat peradaban, kekayaan bahasa, dan transaksi-transaksi global, sehingga bahasa Arab orang Quraisy menjadi bahasa yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Arab, mudah diucapkan, paling enak didengar, serta paling kaya perbendaharaan katanya. Dalam hal ekonomi, riba sudah menjadi tradisi. Riba sudah menjadi tradisi dan lazim dipraktikkan oleh masyarakat Jazirah Arab, termasuk Mekah sebagai pusat perdagangan sudah terpengaruhi juga oleh sistem riba. Hal ini terjadi karena terpengaruh dengan sistem perdagangan yang dilakukan oleh bangsa lain. Sebagai alat transportasi untuk memobilisasi barang perdagangan mereka, mereka menggunakan unta sebagai alat transportasi yang bisa diandalkan. Unta juga dianggap sebagai perahu padang pasir karena unta merupakan hewan yang menakjubkan, yang memiliki kekuatan tangguh, mampu menahan haus dan mampu menempuh perjalanan yang jauh. Unta-unta ini membawa dagangan dari satu negeri ke negeri yang lainnya untuk diperjualbelikan. Demikian pembahasan kita pada kesempatan ini tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat Arab pra-Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.